Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silent pada ponselnya. Yang kedua, demi ketertiban dan kenyamanan bersama, tidak diperkenankan mengambil foto atau video di area panggung karena insya Allah kami telah menyediakan tim dokumentasi untuk mengabadikan di setiap momennya. Dan berupa informasi, diinformasikan untuk kursi yang diberi nama itu khusus untuk satu santri yang diwisuda beserta perwakilan dari orang tua atau walinya. Atas perhatian dan kerja Kita dengarkan dan simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ananda Alena Hazna Friwansyah dan akan dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Ananda Keiko Ramadia Al-Fatihah. Kepada Ananda Alena dan Ananda Keiko dipersilahkan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi penerang hati kita semua dan tentu membawa keberkahan untuk seluruh rangkaian acara hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang kami hormati, memasuki agenda selanjutnya yaitu sesi sambutan dari para tokoh yang telah memberikan kontribusi dan dukungan luar biasa bagi pendidikan Al-Quran At-Taqwa. Baik, mengawali sesi ini, kita akan simak dan dengarkan bersama sambutan sekaligus laporan perkembangan pendidikan Al-Quran At-Taqwa tahun ajaran 2024-2025. Tentu ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah PAQ At-Taqwa. Untuk itu kami undang dengan hormat Ibu Yani Indrawati Abdurrahman SH
selaku Kepala Sekolah Pendidikan Al-Quran At-Taqwa. Kepada Ibu Yani, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan At-Taqwa beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan At-Taqwa beserta jajarannya. Yang terhormat Pengawas Yayasan At-Taqwa Masa Bakti 2020-2025. Yang terhormat Ketua Persatuan Orang Tua Santri. Yang terhormat Ketua FKDT Kecamatan Sukasari. Yang terhormat perwakilan dari Ketua FKPK Kecamatan Sukasari. Yang terhormat Ketua DKM Masjid At-Taqwa serta seluruh hadirin tamu undangan yang saya hormati, dan tak lupa untuk seluruh orang tua santri PAK At-Taqwa dan yang tercinta untuk anak-anak santriwan santriwati PAK At-Taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita alhamdulillah bisa bersama-sama berkumpul di hari ini, di hari yang cerah ini, untuk menghadiri acara haflah dan pentas seni pendidikan Al-Quran At-Taqwa tahun pelajaran 2024-2025. Izinkan saya selaku Kepala Sekolah PAK At-Taqwa untuk menyampaikan sedikit laporan tentang perkembangan PAK At-Taqwa selama 1 tahun ajaran ini. Alhamdulillah di tahun ini untuk yang di wisuda tingkat TK ada 12 orang tentunya, dan lalu tingkat TPA ada 5 orang. TK dan TPA ini tentunya diwisuda setelah mengikuti tes munakosyah tingkat daerah terlebih dahulu. Lalu untuk kelas tahfiz ada 7 orang yang diwisuda setelah mereka melaksanakan ujian tasmi terlebih dahulu. Untuk tahfiz, alhamdulillah di tahun ajaran ini ada 1 orang hafal juz 1, 1 orang hafal juz 28, 3 orang hafal juz 29, serta 2 orang hafal juz 30. Perlu saya sampaikan karena saat ini PAK At-Taqwa mencetak sejarah baru selama berdirinya, yaitu di tahun ini alhamdulillah ada santri yang hafal 3 juz, 28, 29, dan 30. Ini santri sekolah di PAK At-Taqwa dari mulai usia TK, 2 tahun di kelas TK, 3 tahun di kelas TPA, dan 4 tahun di kelas tahfiz, dan sudah hafal 3 juz. Dan sekarang Ananda menginjak di usia SMP kelas 1, masih semangat untuk sekolah di PAK At-Taqwa. Alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi motivasi kepada adik-adik kelasnya dan suatu kebanggaan juga untuk kami semua, dan tentunya jajaran yayasan juga. Kita di sini bisa mencetak hafizul Quran, calon hafiz yang mungkin nanti mereka yang akan menolong kita di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, mungkin itu saja laporan perkembangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Ibu Yani atas laporan dan sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan orang tua
Dengan segala hormat kami undang Ibu Destri Mulyati selaku Ketua Persatuan Orang Tua Santri Pendidikan Al-Quran At-Taqwa. Kepada Ibu Destri dipersilahkan naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan At-Taqwa beserta jajaran, yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan At-Taqwa beserta jajaran, yang terhormat Ketua Pengawas At-Taqwa beserta jajaran, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah PAK At-Taqwa, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT At-Taqwa, yang saya hormati yang mewakili TKIT At-Taqwa, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru PAK At-Taqwa, yang saya hormati seluruh tamu undangan dan para orang tua santri, dan yang saya banggakan anak-anakku tercinta seluruh santri PAK At-Taqwa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara haflah dan pentas seni santri PAK At-Taqwa tahun ajaran 2024-2025. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya mewakili pengurus pos dan juga mewakili para orang tua santri PAK At-Taqwa menyampaikan pertama, selamat kepada anak-anak yang kami banggakan, anak-anak kami tercinta, terkhusus kelas TKA 2, kelas TPAL, dan juga kelas tahfiz yang hari ini insya Allah akan melaksanakan wisuda. Semoga ilmu yang selama ini didapatkan bisa bermanfaat dan juga membawa keberkahan. Amin. Perjalanan anak-anak hingga hari ini tentunya tidak pernah lepas dari bimbingan dan didikan Bapak dan Ibu guru semuanya. Maka kami para orang tua santri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru atas kesabarannya, perjuangannya, kerja kerasnya yang luar biasa dalam mendidik dan membimbing anak-anak kami selama ini. Semoga setiap lelahnya, setiap tetes keringat yang Bapak Ibu keluarkan dalam mendidik anak-anak kami, Allah ganti dengan pahala yang berlipat. Allah balas dengan sebaik-baik balasan dan semoga Allah catat sebagai kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk anak-anak kita semuanya. Acara haflah ini bukan hanya sekedar perayaan, acara haflah ini bukan hanya sekedar acara perpisahan ya atau seremonial, tapi jauh lebih daripada itu. Lewat acara haflah ini anak-anak bisa mengaktualisasikan dirinya, bisa menampilkan, menunjukkan berbagai bakat dan kreativitasnya, dan semoga ini bisa menjadi semangat dan motivasi untuk anak-anak kita semua untuk tidak pernah berhenti belajar, dan semoga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang cinta Al-Quran, hafiz dan hafizah insya Allah ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi generasi yang soleh dan solehah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua santri. Terima kasih atas segala kerjasamanya, terima kasih atas partisipasinya, terutama dalam berbagai program kegiatan POS. Salah satunya adalah kegiatan rutinan, yaitu ada kajian dan tahsin per pekan. Terima kasih banyak. Semoga kerjasama ini, komunikasi kita, koordinasi kita tetap berjalan dengan baik dan mudah-mudahan semakin baik lagi untuk kedepannya. Semoga juga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam berbagai kegiatan program POS untuk kedepannya. Akhir kata, semoga acara haflah ini diberikan kelancaran dan bisa membawa keberkahan, dan semoga momen ini menjadi salah satu kenangan manis yang tidak terlupakan untuk anak-anak kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Destri atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari sosok yang menjadi fondasi dan visi bagi seluruh kegiatan di Yayasan At-Taqwa. Kami persilakan dengan segala hormat Bapak Ketua Pengurus Yayasan At-Taqwa kepada Bapak Munfat Santosa, SIP MSc, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Qasim Aman selaku Ketua Pembina Yayasan At-Taqwa, para pembina Yayasan At-Taqwa yang kami hormati, yang kami hormati pula Bapak Ibu hadirin sekalian, orang tua murid, kemudian para guru, khususnya ustadz ustadzah yang membina mengisi kegiatan PAQ yang kami hormati, khususnya di sini para santri, anak-anak PAQ yang berbahagia. Pertama-tama kami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam kesulitan atau kesibukannya masing-masing diberi kesempatan untuk hadir di dalam acara ini, mengutamakan datang dalam acara haflah musyahadah yang diselenggarakan oleh PAQ. Sebelumnya perlu saya sampaikan dulu, tadi sempat berbincang-bincang, pada banyak yang bertanya apa itu haflah musyahadah. Menurut apa ini di HP ini AI, program AI ini, haflah musyahadah sering diisi dengan perayaan penghargaan kepada anak-anak yang telah berhasil menghafal Al-Quran sebagai bentuk motivasi dan apresiasi atas usaha dan dedikasi mereka. Haflah musyahadah merupakan momen penting bagi anak-anak, orang tua dan guru untuk merayakan pencapaian dan kemajuan dalam mempelajari Al-Quran, serta sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas hafalan dan pemahaman Al-Quran. Ini pengertian secara umum yang perlu kita awali dulu, kita hayati sehingga makna dari acara ini bisa berhasil dengan baik. Pertama-tama, di atas segalanya, marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya
kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara haflah dan pentas seni santri PAD. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada seluruh santri yang telah berjuang keras dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, juga kepada guru-guru, ustadz, ustadzah yang telah membimbing dengan sabar, serta orang tua yang telah memberikan dukungan penuh. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat dan menjadi bekal di dunia dan akhirat. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, senantiasa membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pernah juga jangan pernah berhenti belajar dan berusaha terus meningkatkan kualitas diri. Selamat kepada para santri atas peningkatan hafalannya dan pemahaman atas isi dari Al-Quran itu sendiri. Bahwa pendidikan Al-Quran memang terbukti dapat meningkatkan keimanan seseorang. Membaca, mempelajari, dan memahami Al-Quran dapat memperkuat keyakinan, memberikan ketenangan hati, serta meningkatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran itu berisi firman Allah yang penuh hikmah dan petunjuk, yang ketika dibaca dan direnungkan dapat memperkuat keyakinan dan meningkatkan keimanan seseorang. Dengan mempelajari Al-Quran, seseorang akan lebih memahami perintah dan larangannya dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Al-Quran memiliki kekuatan menenangkan jiwa dan memberikan kedamaian hati bagi pembacanya. Membaca Al-Quran secara rutin dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Anak-anakku sekalian, Anda adalah generasi penerus bangsa. Teruslah belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan pernah berhenti sedikit pun. Waktu terus berjalan, umur makin meningkat, harus disertai dengan pengamalan Al-Quran itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan Al-Quran ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang Muslim. Semoga ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita dalam mencari bentuk metode untuk belajar Al-Quran. Sebelum mengakhiri sambutan saya baru saja ada gambaran bahwa di lingkungan kita ini ada ahli qiraah yang kira-kira di mana bisa dikembangkan itu untuk anak-anak didik kita. Apakah di DKM ataukah di
pendidikan ini. Kita cari itu semua supaya kita lebih lengkap. Pertunjukan yang ada juga harusnya bisa memberikan gambaran bahwa kemampuan anak didik kita walaupun walaupun ini jenjangnya berbeda-beda, tapi kalau kita create dengan baik, kita mungkin bisa menampilkan suatu sejenis kur begitu, atau pembacaan Al-Quran secara bersama-sama yang akan memberi arti yang lebih baik untuk itu. Demikian harapan kami, mudah-mudahan PAKI selalu berkarya, selalu meningkatkan prestasi, khususnya untuk meningkatkan kemampuan anak didik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Mohtar Santosa SDP MSC atas sambutannya. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan sambutan dari Ketua FKDT Kecamatan Sukasari kepada Bapak Diki Dili selaku Ketua FKDT Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Kepada Bapak Diki Dili kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan beserta jajaran, yang saya hormati Ketua Harian Yayasan Takwa, yang saya hormati pengawas Yayasan At-Taqwa, yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT, dan juga yang saya hormati Kepala Sekolah Pendidikan At-Taqwa, yang saya hormati Persatuan Orang Tua, dan juga yang saya hormati perwakilan dari FKPKI Kecamatan Sukasari, dan yang saya hormati Ketua DKM At-Taqwa, dan yang saya hormati jajaran kesepuhan dan para tokoh. Sehat selalu Pak, sehat selalu. Dan juga yang saya hormati tamu undangan dan orang tua santri, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai para santri di pendidikan At-Taqwa. Pertama-tama, Subhanallazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini, karena atas izin Allah lah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada kesempatan yang baik ini, yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya usia yang panjang yang berkah, sehingga alhamdulillah ini sebagai salah satu karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga pada kesempatan itulah kita masih bisa bertemu kembali, bersilaturahmi, yang mudah-mudahan ini menjadi bagian dari salah satu rasa syukur kita
sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan dan memberikan kemudahan pada kita semuanya. Selawat dan salam senantiasa tercurah selalu untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saja saya atas nama pengurus daripada FKDT Kecamatan Sukasari yang mungkin sebagian sudah tahu bahwa FKDT ini salah satu mitra dari Kementerian Agama Kota Bandung yang tentu saja mewadahi daripada lembaga-lembaga keagamaan khususnya madrasah diniyah, terutama di dalam kegiatan-kegiatannya. Jadi alhamdulillah saya sangat bangga sekali, senang sekali mendengar dari kepala sekolah bahwa sini sudah menghasilkan ataupun rekor mungkin Bu ya di hafalan, sudah hafal gitu kan, dari 28, 29 dan 30 juz. Tentu saja ini merupakan kebanggaan tidak hanya dari orang tua santri saja, guru-gurunya. Saya sendiri bangga sebagai pengurus FKDT bahwa ini bisa menjadi satu laporan, menjadi sesuatu yang baik gitu. Cuman ketika di pendidikan at-taqwa ini mungkin ya, jadi terkadang mungkin di dalam keorganisasian mungkin nanti kedepannya bisa diikut sertakan, karena memang saya kemarin itu sangat bingung gitu kan untuk mencari anak-anak yang hafalan gitu. Karena kemarin ada munakosah juga ya pada minggu kemarin di Kota Bandung mencari hafalan atau tahfidz ya, hafiz Quran gitu. Sehingga di Kecamatan Sukasari tidak ada perwakilan untuk dikirim ke tingkat Kota Bandung. Dan alhamdulillah ketika sudah di tingkat Kota Bandung itu akan diberikan semacam piagam penghargaan yang bisa bisa disertakan di dalam misalnya untuk sekolah lebih lanjut ke SMP misalnya, itu bisa disertakan dari hafalan itunya, piagamnya. Jadi sehingga memudahkan untuk sekarang kan ada daftar yang melalui prestasi. Jadi ini bisa memudahkan untuk itu. Jadi mudah-mudahan tahun depan, kedepannya itu bisa diikut sertakan. Tetapi ada garis bawah gitu kan. Yang ikut munakosah atau hafalan Quran di Kota Bandung itu memang yang harus ikut serta dulu ujian nasional, ujian akhirnya kelas 6. Mungkin di sini udah ada kelas 6 mungkin. Nanti bisa karena di madrasah itu sampai kelas 6 baru bisa ngikut ujian nasionalnya. Kan di madrasah masih ada Bapak Ibu ya, ada ujian nasionalnya seperti itu. Kalau sekarang di SMP ataupun SD mungkin tidak ada ya ujian nasional. Jadi kembalikan lagi ke masing-masing sekolahnya seperti itu. Ada ujian sekolah gitu. Nah ini sekali lagi saya sangat bangga sekali gitu kan dengan adanya musyahadah ini gitu kan. Terima kasih kepada para pembinanya, para gurunya, asatidz, ustazah. Terima kasih telah memberikan yang terbaik mungkin untuk santri-santriwannya. Mudah-mudahan daripada dedikasi ataupun pengorbanannya selama ini untuk anak-anak didiknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang terbaik itu saja, dan bisa bermanfaat. Dan juga tidak terlepas daripada peran serta doa dan dukungan dari orang tua santrinya. Jadi mudah-mudahan terus walaupun akan setelah ini telah selesai berhasil, misalnya tadi sudah ada yang sudah SMP, teruskan gitu kan, teruskan supaya nanti ke depannya masih bisa ditingkatkan terus gitu. Dan juga tidak pula santri-santrinya ya setelah kalian menempuh pendidikan ya di pendidikan at-taqwa ini,
kalian manfaatkan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan oleh para ustadz ustazahnya bisa menjadi sesuatu ilmu yang bisa bermanfaat baik untuk dirinya, untuk orang tua ataupun untuk masyarakat. Dan sekali lagi kami atas nama pengurus FKDT Kecamatan Sukasari sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan sambutan ini. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya apa yang sudah diberikan baik tenaga moralnya Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan dan dengan pahala yang berlipat ganda. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Diki atas sambutannya. Sambutan selanjutnya dari perwakilan Ketua FKPK Kecamatan Sukasari. Kami undang dengan hormat Ibu Oneng Karyati selaku perwakilan FKPK Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bapak, hadirin, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, anak-anakku sekalian yang sangat ibu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu, bapak, hadirin, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang saya sampaikan karena mungkin anak-anak juga sudah ini ya mendengarkan sambutan-sambutan. Insya Allah mungkin yang pertama saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ketua FKPK Kecamatan Sukasari tidak bisa hadir karena beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau kembali ke tanah air dengan selamat. Insya Allah tanggal 5 mungkin bisa pulang ke tanah air. Mudah-mudahan beliau menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya sebagai perwakilan dari Ketua FKPK Kecamatan Sukasari mungkin hanya menambahkan dari Bapak Ketua FKDT karena mungkin kita itu bukan kenyak, ini adalah sebagai wadah dari Kementerian Agama, yaitu FKPK itu menaungi anak-anak yang usia TKK dan TPK itu dari usia 4 sampai anak SD kelas 1 dan 2, dan untuk FKDT itu dari usia anak 3 SD sampai kelas 6 SD. Nah, jumlah santri di Kecamatan Sukasari ini untuk TKK TPK itu mencapai 500 anak, dan untuk Kota Bandung itu mencapai hampir lebih dari 10.000 anak. Itu menunjukkan bahwa alhamdulillah FKPK, FKDT, anak-anak yang menitipkan, orang tua yang menitipkan santrinya di lembaga pendidikan Al-Quran itu sangat antusias dan mempercayakan kepada lembaga FKPK dan FKPK menjadi wadah untuk menitipkan anaknya menimba ilmu di lembaga pendidikan Al-Quran ini. Itu menunjukkan bahwa minat masyarakat itu sangat mempercayakan kepada lembaga ini, dan mudah-mudahan lembaga At-Taqwa ini juga merupakan
sebuah lembaga yang menjadi wadah untuk mencetak anak-anakku yang hafal Al-Quran, anak-anakku yang mencintai Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat kepada anak-anak yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kita hanya mendoakan sebagai pengurus, mudah-mudahan anak-anakku sekalian semuanya menjadi anak-anak yang cinta Al-Quran, menjadi anak-anak generasi penerus Al-Quran yang taat beribadah dan menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Oning atas sambutan yang telah diberikan. Baik, hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita pada momen yang dinantikan, yaitu prosesi wisuda santriwan santriwati pendidikan Al-Quran At-Taqwa tahun ajaran 2024-2025. Untuk memulai prosesi pengukuhan ini, kami mohon dengan hormat kesediaan kepada Ibu Yani Indrawati Abdurrahman SH selaku Kepala Sekolah Pendidikan Al-Quran At-Taqwa beserta Bapak Haji Muhammad Gasim Aman selaku Ketua Pembina Yayasan At-Taqwa untuk menuju area depan panggung menempati tempat yang telah disediakan. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan bangga kami umumkan dimulainya prosesi wisuda santriwan santriwati pendidikan Al-Quran At-Taqwa tahun ajaran 2024-2025 untuk tingkat tahfiz, TPA lanjutan, dan TK. Marilah kita saksikan bersama putra-putri kita yang akan melangkah ke jenjang selanjutnya. Pertama, kami panggil santriwan santriwati pendidikan Al-Quran At-Taqwa tingkat tahfiz. Alena Hazna Friwansyah. Bayanaka Muhammad Buangga. Fatiha Rusda Suryadi. Akilah Ashifa Fahmi.
Bagas Prasetya. Malik Zaki Algani Ali. Selanjutnya, santriwan santriwati pendidikan Al-Quran At-Taqwa tingkat TPA lanjutan. Fiona Tari. Alkian Kardana Nugraha. Keiko Ramadia Al-Fatyan. Mahira Oswini Putri Iswandi. Muhammad Kenzo Aresta Alcantara. Selanjutnya, santriwan santriwati pendidikan Al-Quran At-Taqwa tingkat TK. Muhammad Sadra Segara. Zafira Nurramdani. Maryam Aliana Raliansa. Nuraisha Azrina Sasfa Safitri. Aishwa Nahda Rafanda. Selma Malaika Disastra. Muhammad Zulfikar Fauzul Azim. Davian Syakil Alfa Rizki.
Sulaiman Taufik. Muhammad Alfat El Shirazi. Alea Belvania Putri. Kaindra Azam Pratama. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, inilah para santri dan santriwati yang telah menyelesaikan satu babak penting dalam perjalanan menuntut ilmu mereka. Inilah buah dari kesabaran dan ketekunan serta pengorbanan dan doa-doa tulus dari ayah dan bunda. Insya Allah, seluruh santri yang ada di PAKI At-Taqwa ini meraih bekal hidup yang bermanfaat, menjadikan mereka generasi yang berakhlak mulia, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadi penerus yang membanggakan bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sesi foto bersama. Kami mohon dengan hormat Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Pembina Yayasan dan pengurus yayasan untuk dapat bergabung bersama anak-anak kami. Tak lupa kami undang Bapak dan Ibu guru yang telah mendidik dan membimbing anak-anak kita dengan sepenuh hati untuk berfoto. Kepada Ibu Ananda dan Ibu Diana selaku wali kelas dan guru kelas dari santri tingkat TK. Kemudian Ibu Aisyah selaku wali kelas dari santri tingkat TPA lanjutan. Dan kepada Ibu Fadilah, Pak Kois dan Pak Zia selaku guru-guru dari tingkat tahfidz. Ananda Malik Zaki Al-Ghani Ali dan diikuti oleh seluruh santri. Kepada Ananda Malik dan seluruh santri dimohon untuk berdiri dan bersiap. Kepada Ananda Malik dipersilahkan. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tolong diulang dari perkataan saya. Ikrar santri. Kami santriwan santriwati pendidikan Al-Quran At-Taqwa. Demi baktiku kepada Ilahi dan cintaku kepada Al-Quran Suci. Kami berjanji. Satu.
rajin sholat sepanjang hayat. Rajin sholat sepanjang hayat. 2. Tak lupa mengaji setiap hari. Tak lupa mengaji setiap hari. 3. 3. Berbakti kepada ayah dan ibu. Berbakti kepada ayah dan ibu. 4. 4. Taat dan hormat kepada guru. Taat dan hormat kepada guru. 5. 5. Menuntut ilmu tiada jemu. Menuntut ilmu tiada jemu. 6. 6. Sayang kawan tak suka lawan. Sayang kawan tak suka lawan. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk santri yang diwisuda dari tingkat TK dan TPA lanjutan, boleh untuk dibantu Bapak Ibu Guru untuk turun dari panggung dan mengambil bunga serta bersiap di area depan panggung. Untuk santri tahfidz yang diwisuda, dimohon untuk tetap berada di atas panggung. Untuk menghampiri putra-putri tercinta untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi kami mohon izin informasikan kepada perwakilan orang tua dari santri tahfidz yang diwisuda hari ini berkenan untuk naik ke atas panggung menghampiri putra dan putri tercintanya. Ananda, soleh-soleha, silahkan nak berbalik dan menghadap ayah maupun bunda dan berikan mahkota ini kepada ayah dan bunda sebagai simbol kemuliaan di akhirat, insya Allah. Silakan anak soleh dan solihah untuk berbalik ke arah ayah maupun bundanya. Untuk Ananda santri yang diwisuda tingkat TK dan TPA lanjutan, silahkan nak menghampiri ayah dan bunda di tempat duduk masing-masing. Sampaikan rasa terima kasih Ananda dan berikan bunga itu sebagai tanda cinta dan bakti Ananda kepada ayah dan bunda. Silahkan untuk Ananda soleh-soleha, berikan mahkota itu kepada ayah dan bunda kalian sebagai simbol kemuliaan di akhirat, insya Allah. Mohon bersimpuh dan berbakti kepada ayah dan bunda. Baik hadirin yang berbahagia, setelah ikrar terucap, kini kita akan menyaksikan momen prosesi sungkeman, sebuah wujud bakti dan terima kasih daripada santri kepada orang tua yang telah menjadi pendukung setia dalam setiap langkah mereka. Ayah, bunda, dengarlah suara hati ini.
saat langkahku terasa berat di jalan belajar. Aku takut, aku rindu, aku ingin kau selalu di dekatku. Kadang aku menangis dalam diam, menghadapi ujian hidupnya tak selalu mudah. Namun ku sadari, doa dan kasih sayangmu yang tulus adalah pelita yang menerangi gelapnya hatiku. Aku tak ingin membuat kalian khawatir, tapi jujur, aku takut kehilangan pelukan hangatmu. Dalam doaku pinta pada Allah yang Maha Kuasa, jangan biarkan aku terjatuh tanpa pegangan cinta kalian. Ayah bunda, dengarlah doaku di balik senyum. Ada rindu yang pilu, tak ingin aku sendiri di rumah. Tanpa pelukan hangat yang setia. Dalam doa aku pinta kepada Tuhan agar selalu ada tangan yang menuntun. Kalau kesah hati ini tak terucap, hanya ingin kau selalu dekat. Jangan tinggalkan aku, ayah bunda, karena kau pelita di setiap langkahku. Kasihmu adalah cahaya abadi yang menuntunku sampai nanti. Izinkan aku terus belajar dan bermimpi, sambil berharap cinta dan doa kalian selalu menyertaiku. Meski aku tumbuh dan harus melangkah lebih jauh, kasihmu tetap menjadi rumah terindah dalam jiwaku. Anakku, cahaya kecil yang tumbuh di hatiku, kini tiba saat kau melangkah ke dunia yang lebih luas. Kami tahu jalanmu tak selalu mudah dan lurus, tapi ingatlah, Allah selalu bersama hamba-Nya yang sabar. Kami tak bisa menjanjikan selalu hadir di sisimu, karena hidup adalah perjalanan yang fana. Namun doa kami takkan pernah berhenti, memohon padanya agar engkau selalu dilindungi. Jangan takut meski aku tak selalu selamanya ada, karena cinta ini abadi dalam jiwa. Kuatkan hatimu, berjalanlah dengan iman. Allah melindungimu dalam suka dan duka. Jadilah insan yang kuat dan beriman. Hadapi dunia dengan keberanian dan tawakal. Saat kau merasa sendiri dan lelah di jalanmu, ingatlah cinta kami mengalir tanpa batas waktu. Kami titipkan harapan dan kasih dalam setiap doa. Semoga Allah berikan rahmat dan petunjuknya. Meski kami tak selalu bisa menggenggam tanganmu, roh kasih kami tetap menguatkan langkahmu. Teruslah berjalan dengan keyakinan dan cinta. Anakku, jadilah anak yang membanggakan dan bermanfaat. Kami bangga padamu. Apapun yang terjadi, doa dan cinta kami selalu bersamamu selamanya. Masya Allah, ini adalah momen di mana air mata, kebahagiaan, dan kebanggaan yang kita saksikan adalah bukti nyata dari ikatan suci antara anak dan orang tua. Semoga bakti Ananda semua menjadi ladang pahala yang tak terputus bagi ayah dan bunda. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Bunda. Saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Solih-solihah silakan salam, peluk dan cium bundanya.
Baik, saya persilahkan kembali untuk Bunda bisa dapat duduk ke tempat semula. Baik, hadirin yang berbahagia, setelah tadi momen-momen yang mengharukan, sekarang kita akan masuk ke sesi yang bikin deg-degan. Masya Allah, apa itu, Masya Bu Ica? Allah, betul sekali ya Bu Aisyah. Tadi Masya Allah sangat mengharukan ya, sangat menyentuh, bahkan bukan hanya Bunda, orang tua, perwakilan dari santri yang diwisuda, tapi menyentuh seluruh hadirin yang hadir pada acara haflah di PAK At-Taqwa ini. Nah, kita akan masuk ke sesi pengumuman santri terbaik berdasarkan hasil munakosah tingkat TK dan tingkat TPA lanjutan Pendidikan Al-Quran At-Taqwa tahun ajaran 2024-2025. Selain itu, pengumuman apa lagi Bu Ais? Dan dilanjutkan dengan pengumuman santri terbaik antara kelas tingkat TK sampai tingkat tahfiz Pendidikan Al-Quran At-Taqwa tahun ajaran 2024-2025. Baik, kita akan langsung umumkan siapa santri-santri terbaik PAK At-Taqwa berdasarkan hasil munakosah. Soalnya Solihah sudah siap? Ah, mana suaranya ya Bu? Masya Allah, takbir! Sekali lagi takbir. Baik, langsung saja Bu Aisyah. Oke, kita mulai dari kelas paling junior, paling kecil. Oke, Betul. coba kalau boleh teh sound dulu ibu-ibunya. Boleh? Untuk bunda-bunda dari tingkat TK ada hadir? Oh, tidak ada. Belum Belum terlihat ya. terlihat. Bunda-bunda, ayah bunda orang tua dari santri tingkat TK ada? Ada. Tapi Masya Allah Alhamdulillah. ada di sebelah sana. Berapa orang Bu Aisyah? Sekitar baru Berapa? 500 orang ya? 500 orang. Masya Allah. Oke, Bu Aisyah, siapa nih kira-kira santri terbaik dari tingkat TK hasil munakosah? Kita siapa nih jagoan cilik yang berhasil meraih nilai tertinggi di munakosah? Dengan bangga kita perkenalkan Ananda Muhammad Alfat El Sirazi. Masya Allah, tepuk tangan yang paling meriah untuk Ananda Alfat. Baik, kita lanjut ke tingkat TPA lanjutan. Siapa ya Bu Ais ini? Bu Ais selaku wali kelasnya yang kira-kira paling fasih hafalannya, yang paling sering apa Bu Aisyah? Yang rajin ya? Yang rajin. Siapa kira-kira Bu Aisyah? Siapa ya? Oke, santri TPA lanjutan sudah siap? Ih, deg cina gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia santri terbaik dari TPA lanjutan berdasarkan hasil munakosah. Selamat untuk Ananda. Selamat untuk Ananda Keiko Ramadia Al-Fatihah sebagai santri terbaik hasil munakosah PAK At-Taqwa tahun ajaran 2024-2025. Tepuk tangan untuk Ananda Al-Fat dan juga untuk Ananda Keiko. Baik, kami mengundang kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Yani, kami aturkan untuk bergabung di panggung untuk kemudian mendampingi kepada Bapak Lutfi Ahmad untuk mendampingi Bu Yani memberi apresiasi
kepada Ananda Alfat dan Ananda Keiko, kami persilahkan. Sekali lagi kami mengundang Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Yani dan juga Bapak Alfat. Dimohon untuk Bapak Lutfi Ahmad berkenan untuk memberikan hadiah apresiasi kepada santri terbaik hasil Munakosah PAK At-Taqwa tahun ajaran 2024-2025. Terima kasih kepada Bapak Lutfi Ahmad. Mohon izin kami persilahkan untuk kembali ke tempat, dan untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu mohon izin untuk tetap di panggung terlebih dahulu. Baik, mohon izin Ibu Kepala Sekolah untuk berkenan tetap berada di atas panggung. Kita lanjutkan ya, Bu Aisyah, boleh agak ke sini? Iya, oke. Kalau tadi kita sudah tahu prestasi tingkatannya. Iya, dari hasil munakosah. Betul, dari hasil munakosah di PAK At-Taqwa. Betul. Berarti setelah itu ada pengumuman untuk santri terbaik antar kelas. Masya Allah. Langsung saja nih, untuk para santri yang namanya disebut, nanti dimohon untuk bersiap dan langsung naik ke atas panggung ya. Kita mulai dari mana dulu? Dari mana dulu nih? Dari adik-adiknya dulu ya, Bu ya? Boleh, tadi Oke. adik-adiknya ada nggak ya? Ada adik-adik TK, Soleh Solihah ada? Oh, mungkin bisa diwakilkan oleh orang tua, atau kita panggil adik-adik TK-nya. Nanti yang dipanggil namanya bersiap-siap ya. Oke, kita mulai dari kelas TKA 1. Santri terbaiknya adalah atas nama Ananda Maizura Karima Sabira. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu mungkin kita lanjut. Boleh Bu Aisyah dilanjutkan Oke. lebih dahulu ya. Kita lanjut nih ke kakaknya sedikit. Tadi Iya. A1, sekarang A2. Oke, siap. Santri terbaiknya jatuh kepada Ananda. Muhammad Alfat Elsi Razi. Masya Allah. Silakan Ananda Maizura dan Ananda Alfat untuk naik ke atas panggung. Oke. TK sudah Bu Aisyah. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke TPA. Masya Allah. Oke, dari kelas TPA dasar 1. Dasar 1. Siapa nih kira-kira? Santri terbaiknya adalah Ananda Anasya Medina Anandari. Oke, tadi dasar 1. Sekarang dari TPA dasar 2. Siapa ya bintang kelasnya Bu Ica? Siapa kira-kira dari TPAD 2 bintang kelasnya Bu Aisyah? Siapa ya? Siapa ya? Tanpa berlama-lama. Oke. Ini dia santri terbaik kelas TPAD 2 jatuh kepada Ananda Keinara Tafana Sahia. Baik, kita kembali ke kelasnya Bu Aisyah. Kelas TPA lanjutan. Predikat santri terbaik diraih oleh siapa Bu Aisyah? Siapa nih? Siap? Diraih oleh Ananda
Keiko Ramadia Al-Fatihah. Terakhir nih, dari kelas seniornya, yang paling senior, Masya Allah. Masya Allah. Dari kelas TKA dulu. Ya, TKA dulu boleh Bu Aisyah. Santri terbaiknya adalah Ananda Jasmine Hafiza Aisyah Zakia. Nah, yang terakhir sekali Bu Aisyah, Betul. yang paling senior berarti ya. sekali. Oke, Masya Allah, ini dari tingkat tahfiz. Hafiz. Siapakah yang berhasil memukau pada saat tasmi? Masya Allah, siapa kira-kira? Santri Salih Salihah tahfiz, mukanya terlihat menegangkan ya Bu ya. Oke, ini dia santri terbaik dari kelas tahfiz, diraih oleh Ananda Fatih Bagas Prasetya. Masya Allah, barakallah untuk santri-santri terbaik PAKI At-Taqwa tahun ajaran 2024-2025. Baik, kepada Bapak Sridono, kami mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung untuk memberikan bingkisan apresiasi sebagai tanda penghargaan atas kerja keras dan prestasi santri soleh dan solehah. Masya Allah, berikan tepuk tangan untuk Nanda. Inilah ya Bunda santri terbaik dari pendidikan Al-Quran At-Taqwa tahun ajaran 2025. Mudah-mudahan ini menjadi semangat ya, memacu semangat santri-santri lainnya untuk senantiasa tetap berprestasi di tingkat PAKI At-Taqwa maupun di tingkat-tingkat yang lebih jauh nantinya. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua santri hebat yang sudah di wisuda hari ini. Selamat untuk prestasi yang telah diraih. Semoga seluruh santri PAKI At-Taqwa makin semangat belajarnya dan cita-citanya terwujud. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, silakan solih-solihah. Boleh sekarang untuk kembali ke tempat. Ayo, boleh. Baik, hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara prosesi wisuda. Namun, hadirin yang berbahagia, acaranya belum selesai. Sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan dan juga hafalan dari santri-santri hebat kita yang berada di PAKI At-Taqwa. Masya Allah, takbir,
Allahu Akbar. Sekali lagi takbir. Allahu Akbar. Baik. Saya Aisyah Faidatul Zahro dan rekan saya Anissa Samratul Fuada. kami pamit undur diri sebagai pembawa acara di sesi pertama ini. Mohon maaf apabila terdapat kata ataupun perilaku yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dari kami cukup sekian untuk sesi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kreativitas dan juga kolaborasi para santri di PAKI At-Taqwa. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan drama yang bertemakan Akhlakul Karimah. Selamat menyaksikan. Di suatu pemukiman yang padat penduduk, berdirilah lembaga pendidikan Islam, yaitu Pendidikan Al-Quran At-Taqwa. Fatimah adalah salah satu di antara santri pendidikan Al-Quran At-Taqwa yang solihah, rajin, dan pintar. Semua predikat itu ia dapatkan karena akhlaknya, sehingga banyak teman yang menyukainya, bahkan disayangi oleh orang tua tentunya dan guru-gurunya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan drama tentang Akhlakul Karimah dari para santri pendidikan Al-Quran At-Taqwa.